warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال جل شأنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Komandan dan Dim Magetan, yang terhormat kepada bapak-bapak staf dan seluruh anggota dan semua yang hadir, semoga perjumpaan kita, pertemuan kita diterima oleh Allah. Semoga pertemuan kita nanti di akhirat menjadikan sebab kebahagiaan, kemuliaan dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, ini satu kesempatan yang luar biasa. Acara ulang tahun Infanteri Kodam dan Kodim yang ke-74 ya. Yang ke-74. Kalau tengok sejarah, termasuk orang yang pertama dari Panglima TNI, Bapak Jenderal Sudirman ya. Begitu luar biasa pengorbanan beliau ini untuk NKRI. Beberapa tahun yang lalu saya itu keliling ke Ponorogo, Pacitan, sampai ke pelosok-pelosok itu, sampai di Wonogiri. Di situ ada monumen-monumen daripada monumennya Panglima Sudirman. Lah ternyata setiap di situ ada, yang saya lihat itu ada 3 atau 4 itu. Yang di Pacitan 2, kemudian di arah Ponorogo ke arah Trenggalek itu juga ada. Saya tanya kepada orang tempatan, ini maksudnya apa? Ini adalah dulu rute perjalanan Jenderal Sudirman dan anggotanya yang begitu luar biasa, yaitu untuk menjaga keamanan negara daripada orang-orang yang ingin menjajah negara ini, sehingga negara kita ini jadi negara yang merdeka. Dan semoga negara kita menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi barokah, yang menjadikan negara kita ini menjadi negara yang baik, baik dunianya, baik akhiratnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk amalan Jenderal Sudirman itu luar biasa. Diteliti daripada hari-hari beliau itu memang tamasuk dengan sunnah. Artinya orang yang betul-betul memperhatikan sunnah. Di antaranya beliau itu selalu menjaga wudhu. Beliau itu tidak pernah batal kecuali kalau batal wudhu gitu. Yang kedua, selalu menjaga zikir.
setiap waktu zikir, jam-jam zikir selalu dijaga. Itu yang masuk yang luar biasa. Yang ketiganya, beliau itu sholat awal waktu, tepat waktu. Itu diceritakan oleh Pak Gatot Nurmantio. Ini termasuk hebatnya yang menonjol daripada Panglima TNI Jenderal Sudirman adalah selalu berpegang dengan sunnah, menjaga amalan-amalan agama. Karena memang kalau diteliti dari kitab, dari Quran, dari hadis, luar biasa orang menjaga agama itu, menjaga sunnah itu luar biasa. Yang pertama, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama, orang itu ikut Nabi, ikut sunnahnya Nabi, akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian yang kedua adalah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya, karena memang Panglima TNI dulu itu Jenderal Sudirman itu aktif dalam pengajian-pengajian. Ngaji itu aktif, menjaga ngaji itu aktif. Maka dengan dasar keilmuan agamaan ini beliau tuh Masya Allah akhirnya menjadi komandan yang luar biasa. Semoga komandan kita juga begitu. Amin. Yang kedua adalah beliau itu selalu menjaga wudhu. Menjaga wudhu itu dalam satu riwayat dalam kitab Al-Mutajarrobeh, semua kitab-kitab hadis menjelaskan keutamaan wudhu. Di situ disebutkan mafhum hadis, Allah itu berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalau kamu itu dalam keadaan wudhu, kamu celaka, itu tanggunganku. Kalau kamu nanti tidak mau jaga wudhu, kalau kamu ada musibah, ada kecelakaan, itu adalah urusanmu sendiri. Jadi wudhu itu memang luar biasa. Yang pertama di antara barokah wudhu memudahkan rezeki. Kemudian wudhu itu dalam kitab Al-Mutajarrobeh bab wudhu, di situ disebutkan nanti pada hari kiamat di antara tanda Rasulullah SAW kenal kepada umatnya karena basuhan-basuhan wudhu itu. Jadi basuhan wudhu, apa yang telah kita basuh pada anggota badan ini nanti akan terang sekali, seperti terangnya matahari. Apalagi nanti kalau wudhu itu sebelumnya dimulai bismillah, maka sekujur tubuh akan menjadi terang benderang nanti di akhirat. Maka tidak aneh para ulama, para wali-wali Allah, kita sering mungkin pernah dengar juga di saat gelap gulita mereka sholat, mereka zikir, di goa pun tampak terang benderang. Itu memang betul. Jadi sebagian daripada bukti wudhu, karomahnya wudhu, kemuliaan wudhu Allah berikan kepada hamba-hamba yang khusus sebagai bukti bahwa wudhu itu betul, wudhu itu khasiatnya benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan daripada Jenderal Sudirman itu jaga zikir. Nah, termasuk beliau itu ternyata orang-orang ahli torekoh, orang ahli torekoh itu, sehingga zikir itu istiqomah, zikirnya zikir Nabi isbat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu istiqomah. Lah, kalau orang itu zikir, maka dia apa saja dalam tingkah lakunya dia akan selalu dijaga oleh Allah, dijaga dari musibah, dijaga dari kemiskinan, dijaga daripada hal-hal yang tidak baik. Banyak sekali fadilahnya zikir itu, keutamaan zikir. Dirinya akan dijaga Allah, hartanya akan dijaga Allah, anggotanya akan dijaga oleh Allah. Ini ada beberapa tahun lalu itu salah seorang komandan dari Kopasgat itu mau dikirim ke Papua, kurang lebih itu 8 atau 9 bulan itu. Ketika mau naik pesawat itu saya ditelepon itu,
Assalamualaikum Mbah, saya Banu, Pak Banu, Komandan Kopaska. Ada apa Dan? Saya minta amalan ini, mau ke Papua. Oh alah, ya insya Allah. Yang pertama Dan, bawa pasukan berapa? Kurang lebih waktu itu 600, sekitar 300-an yang dibawa itu. Ya, karena sambil minta ya saya kasih. Kalau nggak minta enggak. Karena ini perkara lain ini. Tolong pertama jaga sholat. Baik, apapun keadaan jangan tinggalkan sholat. Ini penting karena kalau seorang itu sholatnya dijaga, nanti pertolongan Allah akan mudah. Yang kedua, jaga ayat kursi ya. Tolong ini dijaga. Kalau orang tuh menjaga ayat kursi, insya Allah ditembak pun tidak apa-apa, asalkan tidak kena. Ya, baca ayat kursi sekian, insya Allah nggak apa-apa. Alhamdulillah itu setelah selesai tugas, beliau menghubungi saya. Alhamdulillah Mbah, pasukan aman, semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Nah, sholatnya di mana Dan? Alhamdulillah. Pokoknya pasukan tak suruh, teman-teman semua tak suruh jaga sholat. Jangan sampai ninggalkan sholat. Gawat ini nanti kalau nggak bisa pulang. Alhamdulillah aman. Menjaga sholat, menjaga zikir, menjaga amalan. Karena itu sudah janji Allah. Itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau kita ini harus menjaga amalan-amalan? Karena kita ini kan tidak lama kan di dunia. Insya Allah yang duduk di sini ini 80 tahun yang lalu belum ada. Nanti 100 tahun lagi pun juga kita nggak ada di dunia ini. Hal ata 'alal insani hinun minad dari lam yakun syai'an madhkura. Jadi kita dulu Allah sudah memberikan pemberitahuan kepada kita, mengingatkan kepada kita. Lah kamu dulu kan nggak ada toh, namanya pun juga nggak pernah disebut. Kemudian kita lahir dalam keadaan kita tidak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Lahir dibantu oleh ibu, dibantu oleh dokter, dibantu oleh bidan, dibantu oleh tetangga. Bahkan bapaknya datang ke para kiai minta doa supaya kelahirannya lancar. Kemudian kita tambah hari tambah besar, kemudian kita besar. Nanti suatu saat kita pun akan berangkat juga ke akhirat. Dalam keadaan tidak jauh beda dengan kelahiran, nggak bawa apa-apa, paling kain kafan saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita ini sebenarnya hidup ini dalam perjalanan menuju akhirat. Maka Allah telah mengingatkan, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, Allah telah bersumpah dengan waktu. Kalau bagi Allah sumpah dengan apa saja boleh, tapi kalau manusia tidak boleh. Bolehnya hanya bersumpah kepada Allah. Billahi tallahi wallahi, itu. Selain itu manusia nggak boleh. Allah bersumpah dengan waktu, demi waktu. Waktu ini sesuatu yang akan menghabisi apa saja. Barang mati, barang hidup, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, apapun namanya makhluk, semua akan digilas oleh waktu. Kita dulu pernah dengar namanya orang yang sangat terkenal, Fir'aun, orang yang luar biasa. Itu awal-awalnya Fir'aun itu penjaga kubur, Pak.
Kemudian dia mikir jadi orang hebat, akhirnya jadi raja. Bahkan bukan hanya jadi raja, ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kamu tertinggi. Kamu jadi Tuhan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu kita telah Allah sebutkan juga dalam Al-Qur'an, kita dengar nama Qarun, orang yang kaya raya. Itu Masya Allah, kekayaannya itu bukan main itu. Orang sekarang pun belum bisa melampaui kayanya Qarun. Karena Qarun itu belajar ilmu fisika kepada Nabi Musa yang berkaitan membuat emas. Jadi logam-logam itu kalau dipegang Qarun, kemudian dikasih ilmu Nabi Musa, itu logam-logam itu semua bisa jadi emas. Wah, itu Masya Allah itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kekuasaan, kekayaan yang mereka miliki semua sudah tinggal cerita saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang-orang hebat yang lalu, kita telah mengenal presiden ini, presiden itu. Sekarang mereka telah berangkat ke akhirat. Kita telah mendengar para ulama-ulama wali songo yang terkenal saktinya, yang terkenal makbul doanya. Mereka juga sudah berangkat akhirat. Bahkan bapak kita, ibu kita sebagian sudah berangkat ke akhirat juga. Artinya apa? Kita itu semua manusia dalam keadaan ngantri menuju akhirat. Wa idza hamata 'alal quburi janazah fa'lam bi annaka mahmul. Ketahuilah, kalau kamu melihat orang itu digotong menuju kubur, sebentar lagi kamu pun juga akan digotong menuju kubur. Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang hamba? Allah telah sampaikan, innal insana lafi khusr. Semua manusia rugi. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, yang tua, yang muda. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu. Yang pertama adalah orang yang hatinya ada kalimat la ilaha illallah, yakin bahwa segala sesuatu ini tidak ada kecuali yang ada hanya Allah. Kecuali yang ada hanya Allah. Maka di saat lahir kita disunnahkan baca azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau kita punya bayi laki-laki ataupun perempuan, maka begitu lahir dibacakan azan. Begitu juga nanti kalau sudah mati juga dibacakan azan. Kenapa? Ini mengingatkan karena ketika orang itu masuk kubur tidak akan ditanya, untuk istri dan anakmu kamu tinggalkan mobil apa? Itu nggak ada itu kata. Kamu telah tinggalkan berapa rumahnya? Kamu telah tinggalkan beras berapa ton? Nggak ada pertanyaan itu. Yang pertama ditanya, man robbuka? Siapa yang memelihara kamu? Siapa Tuhan kamu? Yang ditanyakan adalah keyakinan, masalah keimanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah yang termasuk tidak akan rugi wa amilus sholihat, orang-orang yang selalu amal baik. Nah, dalam hal urusan amal baik ini adalah ngikuti sunnah, ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik apapun amal, kalau tidak diniati ikut Rasulullah, maka tidak akan diterima. Seperti seseorang di tengah jalan pakai seragam, semprit sana, semprit sini, maka nanti dia akhir bulan atau awal bulan akan dapat gajian. Maka orang lihat itu loh, hanya nyemprat-nyemprit kok dapat gajian. Kenapa? Karena ikut pimpinan. Tapi kalau nggak ikut pimpinan, walaupun 24 jam berdiri di sana nyemprit sampai kesel ya nggak ada yang gaji itu. Kalau perlu malah ditangkap di penjara itu. Karena dianggap orang nggak beres. Hidup juga begitu. Kita ini amal ikut siapa?
ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas hidup ini kita ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliaulah yang akan memberi syafaat kepada kita nanti di akhirat. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga adalah tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Karena kita ini dalam perjalanan hidup ini banyak masalah, banyak ujian, macam-macam. Segala keperluan kita ini selalu masalah. Maka bagaimana? Sabar, istiqomah, tetap dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Maka kalau ini dipegang dalam kehidupan kita, hidup itu aman. Kita semua sudah merasakan senang ya juga pernah, susah juga pernah. Waktu duit banyak juga pernah, waktu nggak punya duit juga pernah. Apalagi ini sebentar lagi Ramadan, kurang lebih 99 hari ini Ramadan. Jadi 99 hari lagi Ramadan. Semoga Bapak semuanya dikasih rezeki yang banyak, rezeki barokah, rezeki yang mudah, sehingga Ramadan ini nanti konsentrasi baca Quran setiap hari 1 khataman. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah perkara yang terpenting kita harus usahakan. Semua bagaimana kita berpikir, karena kita tambah hari tambah dekatnya akhirat, tambah hari tambah dekatnya akhirat. Tidak mungkin kita itu kalau kita untuk mendengar panjang umurnya kayak panjang ini sepiro, kita itu tambah dekat kuburan. Masa tambah panjang umur? Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati baina 60 wa 70." Rata-rata umatku umurnya itu 60-70 tahun. Lah kalau sekarang ini sudah 50 tahun, berarti tinggal berapa kalau 60? Tinggal 10. Kok bisa dikatakan panjang itu bagaimana? Kita perjalanan menuju Surabaya sudah sampai Mojokerto. Masa ini masih panjang loh perjalanan? Kan tidak kan? Wallahu alam. Nah inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kehidupan kita, berikan barokah kepada keluarga kita, berikan barokah kepada anak turun kita, barokah kepada agama kita, barokah kepada rezeki kita. Semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari ulang tahun, maka kita baca Fatihah kepada orang-orang leluhur kita yang sudah tua-tua, yang sudah meninggal, dengan harapan mereka tambah hari, tambah derajatnya diangkat oleh Allah. Itu dalam kitab Al-Khazinatul Asrar bab baca Bismillah. Di situ disebutkan Nabi Isa itu dalam keadaan jalan. Nabi Isa itu namanya Isa Al-Masih. Al-Masih itu orang yang banyak jalan kaki. Maka ketika beliau itu melihat suatu kubur, yang ini ringkasnya cerita, maka kubur itu dihuni oleh seseorang yang kemudian langsung berhenti siksanya itu. Dan Nabi Musa ini langsung tanya kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana ini? Apa sebabnya? Ini bapak ini kok langsung siknya bisa berhenti, itu apa sebabnya?" Maka Allah menjawab, jadi orang bapak ini dia itu dulu orang kurang baik, kemudian meninggalkan istri dalam keadaan hamil, kemudian anaknya itu tambah hari tambah besar. Lah sekarang itu sudah mulai belajar kitabku. Maka di saat anaknya itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka langsung aku perintahkan supaya malaikat berhenti menyiksa. Aku malu anaknya belajar kitabku, kok orang tuanya aku siksa. Maka dengan barokah anak baca Bismillah itu Pak, kubur yang membakar daripada orang tua, Allah hentikan seketika siksa itu. Maka kita berdoa, semoga leluhur kita, orang-orang tua dari TNI ini, semoga
diterima oleh Allah, semoga dibarokai di kuburnya, dan begitu juga kita sebagai penerusnya selalu dalam keadaan tetap iman, tetap Islam, dalam keadaan kita ini selalu dijaga oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ala arwahi anggota TNI muslimin muslimat al ahya minhum wal amwat. Lahumul Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين khususan arwahil muslimin wal muslimat, wabil khusus arwahi abaina ummahatina azwajina auladina buriyatina daiman abada, khususnya kepada seluruh orang Islam, laki-laki, wanita, dan khususnya lagi kepada semua keluarga kita, orang tua kita, istri-istri kita, anak-anak kita, semoga mereka dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Seluruh anggota Qadim Magetan, muslimin, muslimat, dan semua keluarga dan anak turunnya, dan lebih khusus lagi kepada Dandim, semoga Allah terima semua kebaikannya, Allah hapus semua dosa-dosanya, Allah luruskan arah tujuannya, semoga mudah segala urusannya, semoga dibarokahi. Amin. Semua cita-cita dan tujuannya. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك، اللهم اجعلنا واياهم في حفظك وعيالك وجوارك وامنك وامانتك وحزبك وحرزك وقنبك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وحرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم. حسبنا الرب من المربوبين، حسبنا الخالق من المخلوقين، حسبنا الساتر من المستورين، حسبنا الناصر من المنصورين، حسبنا القاهر من المقهورين، حسبنا الذي هو حسبنا الذي لم يزل حسبنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, satukanlah hati kami, satukanlah umat Islam seluruh alam, satukanlah anggota Dandim Magetan, mudahkanlah urusan-urusannya, urusan keluarganya, urusan anak cucunya, berkahilah kehidupannya, berkahilah rizkinya, berkahilah semua apa yang telah Engkau berikan, berkahilah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, wa bil ijabati jadir. Wa laqad katabna fi zabur من بعد الذكر أن الله رضى يرث عبادي الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.